Sidang Jumat Masjid Al-Baitul Ma'mur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa tingkatkan kualitas takwa Allah dengan salimul akidah, menyelamatkan akidah kita dengan akidah yang sahih, yang terselamatkan, yang terhindarkan dari kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan. Juga sahihul ibadah, takwa Allah dalam arti meningkatkan kualitas ibadah kita serta memperbanyak kasratul amal, memperbanyak amal-amal salih. Yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, yaitu mempererat silaturahmi kita, memperkokoh ukhuwah kita dalam rangka semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam suatu kesempatan seorang sahabat bernama yang sering kita kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari itu mendapatkan satu wejangan dari Rasulullah SAW dengan sabda beliau, "Jaddidis safinah fa innal bahra amiq." Perbaharilah bahtera atau kapal, wahai Abu Dzar, fa innal bahra amiq, karena samudra sangat dalam. Kemudian wa khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id, dan berbekallah yang cukup karena perjalanan sangat panjang, perjalanan sangat jauh. Al-Qamarah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini atau wejangan ini menunjukkan betapa eksistensi kehidupan manusia, ya, diibaratkan sebuah kapal, yang kapal ini mengarungi seluruh bahtera kehidupan. Kehidupan kita ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam eksistensi kita, maka senantiasa kita sadar betul bahwa kita ini bukan makhluk sembarangan. Walaqad karramna bani Adam. Allah sungguh telah menciptakan kita ini dengan dibarengi kemuliaan yang disandangkan kepada setiap insan. Maka di surah Hati juga dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada manusia yang paling sempurna, yang paling representatif kecuali makhluk yang bernama manusia. Nah, kesempurnaan manusia ini jamaah sekalian tentu senantiasa kita refleksikan, ya, dan kita jadikan dalam setiap langkah kepanjenengan ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memadukan antara iman dan amal kita, yang kemudian akan menjadi satu jaminan keselamatan kita, baik dalam mengarungi bahtera kehidupan yang diibaratkan dengan lautan yang begitu dalam, dan juga sebuah perjalanan yang begitu jauh dalam konteks perjalanan kita dari dunia ini menuju akhirat kelak. Mungkin bisa ratusan bahkan ribuan tahun kita setelah hidup di dunia ini yang fana ini kemudian menunggu di alam barzakh sebelum kita ke alam akhirat. Alam akhirat sendiri pun jamaah sekalian ada yaumul qiyamah, kemudian yaumul ba'si, yaumul hasyri, yaumul mizan, yaumul jaza. Itu merupakan gambaran betapa jauhnya perjalanan hidup kita. Nah, untuk itu wa khudhiz zada kamilan. Hidup ini harus berbekal secara cukup, ya Mas. Dan ternyata jamaah sekalian rahimahullah, ada satu prinsip hidup dalam kehidupan kita. Agar kita memiliki bekal yang cukup, kemudian memiliki perahu kapal yang menjadikan satu alat sarana kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu dengan cara kita memiliki prinsip hidup, yaitu sebuah keimanan. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang yang terindikasi dalam hidupnya selalu dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan dia. Orang yang selalu radiyatan mardiyah, ridha terhadap apa yang menjadi perintah Allah, sami'na wa ata'na, menerima syariat-syariat Allah yang kemudian Allah berridha kepadanya. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka prinsip hidup kita adalah keimanan agar eksistensi kita sebagai manusia yang paling sempurna ciptaan Allah ini dapat terindikasi dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, tentu dalam hidup ini terjadilah yang namanya problematika kehidupan. Maka Allah memberikan sebuah solusi. Solusinya apa jamaah sekalian? Dalam surah Al-Qur'an disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Solusi dalam hidup ini ketika permasalahan melanda kita, ternyata takwa Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar setiap permasalahan yang ada. Bahkan diberikan bonus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Di ayat selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya, apalagi urusan dunia. Prinsipnya, kuncinya atau bekalnya, solusinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimahullah, berikutnya adalah hiasan hidup. Jadi tentu ibarat rumah, ya, tidak sekedar bangunan saja, tapi juga ada hiasan-hiasan. Untuk jadi manusia yang memiliki eksistensi yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan sesama makhluknya, tentu kita berhiaskan yang bernama akhlakul karimah. Kepribadian muslim teladan adalah yang memiliki matinul khuluq, memiliki akhlakul karimah. Bukankah Rasulullah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Pada dasarnya, endingnya, risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu ternyata adalah membuahkan hasil yang disebut dengan akhlakul karimah. Sampai-sampai Imam Syafi'i menyebutkan al-adabu qabla ilmi. Adab itu bahkan didahulukan sebelum sebuah keilmuan. Sebelum kita mendapatkan mencari ilmu yang luas, mencari ilmu yang banyak, titel yang tinggi, ternyata adab akhlak yang mulia yang harus kita utamakan. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Maka di dalam Al-Quran di surah Ibrahim juga disebutkan bahwa alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hayyin bi rabbiha. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah. Bukankah engkau tahu wahai Muhammad bahwa Allah memberikan sebuah analogi. Seorang mukmin sejati adalah di mana diibaratkan sebagai kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah ini diumpamakan seperti pohon yang indah, pohon yang rindang, pohon yang bagus, yang di situ asluha sabitun, indikasinya adalah yang memiliki akar yang kokoh menghujam ke dalam tanah. Akidahnya kuat jamaah sekalian. Kemudian wafaruha fis sama, diimplementasikan dalam bentuk amal soleh, amal ibadah yang semata-mata taqarrub ila Allah. Semua ibadahnya, semua amal-amalnya, bahkan seluruh aktivitasnya, tidak ada satu pun yang kita lakukan kecuali semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kelihatannya amalnya duniawi, akan menjadi sebuah amalnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian jamaah sekalian, tu'ti ukulaha kulla hayyin bi rabbiha. Ciri khas pohon yang baik itu adalah yang memberikan bekas, yang memberikan buah, yang buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Maka jemaah sekalian rahimahullah, seorang mukmin sejati, eksistensi manusia senantiasa dipegang di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah kemudian kita memiliki yang namanya hiasan hidup. Jemaah sekalian rahimahullah, namun di dalam menapaki kehidupan kita,
dengan prinsip hidup berupa iman, kemudian solusi hidup berupa ketakwaan, hiasan hidup berupa akhlakul karimah ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya sebuah bekal hidup, yaitu ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang memiliki keinginan tujuan sukses hidupnya baik dunia apalagi akhiratnya tentu dengan ilmu. Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bisa mengangkat derajat seorang manusia itu karena ilmunya. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka semua amal yang tertolak. Sini jemaah sekalian rahimahullah, sehingga kenapa Allah turunkan ayat pertama kali bukan perintah sholat, bahkan bukan perintah haji, bahkan bukan perintah yang lain, melainkan perintah membaca. Iqra. Membaca di sini dihilangkan maf'ul bihnya, objeknya. Membaca apa? Istilah umumnya, amiyahnya menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Membaca kehidupan, membaca maqalah-maqalah, qauliyah-qauliyahnya Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan membaca insan, ya, eksistensi kita sebagai manusia. Untuk apa sih kita diciptakan Allah? Ngapain kita diciptakan Allah di dunia ini? Lalu setelah kita hidup di dunia mau kemana? Apa yang kita bawa kehadiran Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup kiranya umur yang diberikan Allah kepada kita ini untuk kemudian akan mengakomodir kepentingan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jemaah sekalian, sebuah doa yang luar biasa, yang doa ini dihubungkan dengan perintah haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda. Ya, aw aba'akum ashadda. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi terkait dengan ibadah haji, artinya apa? Kesempurnaan Islam ini adalah ketika penjenengan memiliki akidah yang kuat, ibadah yang semangat, lalu kemudian dibarengi dengan keindahan hidup kita. Bahwa hidup kita ini bukan sekedar memiliki kesempurnaan kehidupan tujuan yang mulia di dunia saja, tapi hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kita. Ditambah dengan waqina adzabannar, terjauhkan dari siksa api neraka. Sudah sempurna. Di sini jemaah sekalian rahimahullah, ibarat kita disempurnakan oleh Allah dengan perintah haji rukun Islam yang kelima. Ini menggambarkan kesempurnaan Islam kita ini pada akhirnya hendaknya kita bersama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hamba-hamba Allah yang disediakan arduha ka'ardus samai wal ardh. Surga seluas langit dan bumi. Ditujukan untuk panjenengan semua. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang menapaki kehidupannya dengan bekal yang cukup, dengan modal yang sempurna, dengan kemudian hiasan-hiasan hidup kita, bahkan kemudian apa yang namanya bekal kehidupan kita berupa ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Inilah jemaah sekalian rahimahullah. Maka pada akhirnya Rasulullah menjamin kita semua. Ya, taraktu fikum amrayn. Saya menjamin meninggalkan dua hal ini. Jaminan dua hal ini akan bisa menyelamatkan setiap hamba Allah, ya, ketika tetap dipegang, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah jemaah sekalian rahimahullah, dengan harapan kapanpun, dimanapun, berapapun umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, kita gunakan waktu yang tersisa ini. Jadi kita ini sisa-sisa umur saja, sisa-sisa waktu kita. Belum tentu kita, walaupun masih muda, kemudian ada jaminan untuk nanti meninggal sekian puluh tahun yang belum tentu. Artinya sisa-sisa waktu yang ada ini mari kita optimalkan dengan berusaha secara maksimal, beribadah secara optimal, dan dibimbing dengan tawakal secara total. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah, barakah, maslahat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu